Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kalian semua baik ya. Ini adalah aktivitas di siang hari aku, tepatnya mau menjelang sore ya teman-teman. Seperti biasa, aku mau beres-beres dulu dan ini ada pendatang baru di dapur aku. Jadi ada kerjasama gitu ya, alhamdulillah rezeki. Dapat rice cooker gitu. Ini sih kerjasamanya di Instagram ya teman-teman. Lanjut, ini sembari aku mau cuci perabotan aku yang kotor ya. Nanti juga aku sambil sharing-sharing tentang kenapa sih kita harus tetap hidup sederhana meskipun kita itu berkecukupan. Nah, karena banyak sekali masalah perekonomian yang menghinggapi di akhir-akhir ini ya teman-teman. Jangankan yang penghasilannya pas-pasan, yang penghasilannya berlebih juga tetap harus menjaga hidupnya untuk tetap sederhana atau berhemat. Nah, kenapa sih atau apa aja sih alasannya? Nah, aku punya 5 alasan nih yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang pertama adalah masa depan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hal-hal eksternal yang bisa mempengaruhi keuangan kita. Contohnya kalau kita sebagai karyawan, pastinya kadang-kadang ada sesekali gitu ya kabar buruk yang sebenarnya kita juga nggak mau terima, seperti ada pengurangan karyawan, PHK massal, pengurangan jam kerja. Otomatis hal-hal tersebut itu akan berdampak pada keuangan kita. Yang wirausaha juga seperti usaha sepi, daya beli rendah, itu juga bisa disebabkan karena harga pasokan bahan pokok yang naik ya, merangkak naik tinggi. Dan hal yang paling tidak terduga adalah terjadinya musibah seperti mungkin pandemi, terus juga pembatasan ruang gerak dan lain-lain. Hidup sederhana itu tetap berkecukupan kok, namun tidak berlebih-lebihan. Jadi bukan berarti hidup sederhana itu pelit atau mengurangi takaran kebutuhan hidup. Itu tadi aku simpan ke rak sederhana aku ya, rak penyimpanan piring. Lanjut, ini aku mau simpan opak. Sebenarnya ini suamiku pas pulang kerja bawa opak mentah gitu. Ini udah aku goreng buat cemilan, rasanya enak sih, gurih. Nah, lanjut ke pokok pembahasan. Alasan yang kedua adalah kebutuhan mendadak. Seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan dalam hidup yang tidak dapat diprediksi keberadaannya adalah kebutuhan mendadak ataupun emergensi ya. Dari yang sifatnya insidental seperti anggota keluarga sakit atau misal amit-amit gitu ya, musibah kayak kecelakaan dan lain-lain. Meskipun mungkin dari beberapa kita udah ada yang punya asuransi kesehatan, namun dana darurat atau dana jaga-jaga ini tentu saja pasti tetap dibutuhkan kan, tentunya untuk membeli keperluan, untuk ongkos kesana kesini. Nah teman-teman, ini tuh rice cooker aku yang lama ya. Ini masih tetap aku pakai kok meskipun ada pendatang baru. Jadi pendatang baru tersebut kapasitasnya itu 1,5 liter. Sedangkan aku di rumah kan cuma ada 2 orang. Jadi untuk rice cooker yang baru itu akan aku gunakan saat ada keluarga ataupun tamu yang berkunjung ke rumah ya. Jadi kalau ada acara makan besar gitu. Tapi untuk pemakaian sehari-hari ya aku pakai ini. Atau kalau misalnya ada pesanan catering ataupun tumpeng aku pakai. Pokoknya karena yang aku lagi pakai itu yang lagi pendatang barunya, ini aku lagi bersih-bersih ya untuk rice cooker yang lama aku. Ini masih bagus banget. Jadi aku bersihin aja biar tetap awet. Lalu alasan yang ketiga adalah dana masa depan. Kita sebagai individu sosial yang memiliki kebutuhan, memiliki keluarga, pasti juga memiliki kebutuhan masa depan. Apa aja sih kebutuhan masa depan tersebut? Nah, ada dana pendidikan anak. Kita juga pasti sadar ya kalau dana pendidikan itu makin tahun makin tinggi, makin mahal. Makanya perlunya persiapan sedari dini, sedari muda, sedari jauh-jauh hari. Paling enak itu menabung meskipun sedikit demi sedikit tapi dari jauh-jauh hari. Nantinya saat dana pendidikan tersebut harus dikeluarkan, harus dianggarkan, setidaknya kita udah ada budgetnya. Lalu yang berikutnya ada dana perbaikan. Dana perbaikan ini atau dana renovasi ini bisa juga untuk dana perbaikan rumah ya, karena tidak selamanya rumah kita itu kokoh. Pasti suatu hari ada bagian-bagian tertentu yang harus diperbaiki. Nah, kalau kita udah ada nih anggarannya, kita nggak perlu cari-cari hutangan. Jadi untuk meminimalis rasa stres juga ya.
Lalu ada perbaikan kendaraan, pastinya ya. Kendaraan kita juga butuh diservis dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa bagian dari kendaraan yang harus diganti seperti ban, oli gitu kan. Kalau kita udah menganggarkan dana tersebut, pastinya akan memperlancar kehidupan kita ke depannya. Lalu juga ada investasi jaminan masa tua. Nah, ini juga penting banget ya, karena semakin bertambahnya umur, makin menurun juga produktivitas seseorang. Karena semakin menurun juga energi yang dimiliki setiap individu atau orang tersebut. Nah, persiapan untuk dana masa tua atau jaminan masa tua maupun dana pensiun ini pasti akan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan kita di masa tua kelak pastinya. Yang tidak kalah penting, kadang-kadang sering kita lupakan adalah jaminan atau dana masa depan ini. Biasanya misal anak keturunan kita itu melangsungkan acara seperti hajatan, entah itu hitanan maupun menikahkan anak-anak kita kelak ya. Kan nggak butuh dana sedikit, kalau kita udah menganggarkannya dari jauh-jauh hari itu akan menolong kita di masa depan. Nah, kalau menganggarkan dari jauh-jauh hari, pastinya itu dana yang kita simpan atau sisihkan bisa kita sisipkan sedikit demi sedikit, nggak harus langsung besar gitu. Nggak kalah pentingnya antara dana masa depan dengan dana kebutuhan mendadak ya. Dana kebutuhan mendadak yang seringkali ada di sekeliling kita, misalnya untuk dana jenguk kerabat, saudara ataupun teman yang sakit ataupun kondangan gitu juga kan. Apalagi di musim-musim tertentu, musim hajatan pastinya dibutuhkan beberapa dana anggaran kebutuhan mendadak itu yang jumlahnya cukup besar, seperti setelah Lebaran Idul Adha atau Lebaran Idul Fitri kan banyak banget yang menunaikan hajatan. Kita harus persiapkan juga nih kalau dapat THR itu jangan langsung dihabiskan, karena setelahnya pasti ada acara, perlunya dana untuk kebutuhan mendadak tersebut. Lalu alasan yang keempat adalah tingginya keinginan. Sebagai manusia, pada umumnya pasti memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu. Namun, jika kita harus menuruti keinginan tersebut, maka tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan, membuat kita menjadi pribadi yang tidak pernah puas terhadap sesuatu. Nah, dari kondisi tersebut, lama-kelamaan akan membuat kita menjadi pribadi yang serakah dan suka menghambur-hamburkan atau mubazir. Tentu saja ini tidak baik dampaknya untuk pribadi kita ya teman-teman, nanti kita akan lalai dan lupa. Nah, keinginan yang terus-menerus dipelihara ini akan menjadi hawa nafsu. Nah, ini juga tidak baik untuk pemikiran, mental, dan keberlangsungan hidup kita. Kita harus sadar bahwa anggaran keuangan yang kita miliki ini tidak hanya untuk memenuhi keinginan kita saja. Ada yang lebih penting yang harus kita bayarkan, entah itu kewajiban, kebutuhan pokok, dana tabungan, investasi, dan masa depan pastinya ya. Lalu, alasan yang kelima atau yang terakhir adalah tujuan keuangan atau financial goal. Ini ada kaitannya dengan dana masa depan itu tadi ya yang aku bahas. Jadi setiap orang pasti memimpikan keuangannya terus stabil, apalagi untuk jaminan masa tua. Tapi keinginan tersebut tidak serta-merta akan terwujud dengan begitu saja. Harus ada usaha yang expert atau terus-menerus kita lakukan, bahkan dari jauh-jauh hari. Karena kalau kita dari jauh-jauh hari belajar disiplin akan menjadikan kita memiliki kebiasaan yang baik. Karena makin bertambahnya usia seseorang, pastinya akan menurun tingkat produktivitasnya ya. Kita di masa muda itu mungkin bisa bekerja keras, bahkan bisa mengambil job sampingan ataupun penghasilan tambahan. Namun seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, pasti ada keterbatasan tenaga, keterbatasan pemikiran juga. Perlunya disiplin menabung dan memikirkan investasi masa depan sedari dini akan memudahkan keberlangsungan hidup kita di masa tua. Setidaknya jika saat muda kita sudah bisa memilah-milah ataupun memprioritaskan kebutuhan pokok berupa misalnya nih sandang, pangan, dan papan, terutama papan ya, ini untuk investasi jangka panjang, tempat tinggal, kendaraan, maka makin kesini PR kita semakin ringan. Kita hanya perlu menabung untuk investasi masa tua sebagai passive income kita. Misalnya nih untuk membeli sawah, ladang, kebun, peternakan, perikanan, tempat usaha yang hasilnya bisa kita tuai di masa depan, bisa kita nikmati saat tua kita kelak.
Bayangin aja kalau saat muda kita hanya berfoya-foya, maka kita tidak akan siap menyambut hari tua kita dan kehidupan yang tenang serta terjamin sesuai dengan impian yang kita cita-citakan dari dulu, yaitu memiliki tujuan keuangan atau financial goal. Ingat ya teman-teman, kebutuhan mendatang itu akan semakin tinggi, prosentasenya akan semakin tinggi, tingkat kebutuhannya akan semakin sulit juga tantangannya. Maka kita harus bersiap dari sekarang. Nah, last kegiatan, ini aku lagi masak untuk sarapan pagi ya. Seperti biasa, masaknya yang gampang aja karena keterbatasan waktu juga dan belum terlalu pengen makan yang berat-berat juga. Jadi aku goreng nugget homemade yang aku bikin, terus juga aku oseng tahu campur telur puyuh, udah gitu aja, sedap sekali. Ini pas banget, cocok dinikmati untuk waktu sarapan karena mudah dan praktis membuatnya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat dan memberikan semangat. Kita di sini masih sama-sama saling belajar ya, saling sharing dan bertukar pengalaman. Aku juga membuka saran dan kritik. See you next video. Assalamualaikum. Bye.